Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya presentasikan tugas mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi Program Magister Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ITS Gasal 2022 dengan artikel review berjudul Police Application Barrier and Future Trend of Building Information Modeling Technology for Building Sustainability and Informatization in China. Perkenalkan, saya Andi Probo Prasetya, mahasiswa Magister Jurusan Manajemen Industri Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Yang melatar belakangi artikel ini adalah penulis membuat kajian dan analisa statistik terkait relevansi kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan dari tahun 2011 hingga 2021 oleh pemerintah Cina terhadap perkembangan teknologi Building Information Modeling atau BIM. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yaitu penggunaan teknologi Building Information Modeling BIM di China cakupannya sangat luas untuk dapat digunakan pada berbagai bidang, tetapi memiliki tingkatan atau level yang rendah. Artikel ini bertujuan membuat kajian atau studi kasus untuk menganalisa kebijakan-kebijakan regulasi yang berlaku terkait penggunaan, kendala atau hambatan, dan perkembangan teknologi Building Information Modeling atau BIM pada bangunan industri serta bangunan yang berkelanjutan di China. Di dalam pengolahan data, penulis menyajikan dengan mengumpulkan jumlah dan dampak kebijakan atau regulasi serta aturan yang dikeluarkan oleh China, baik lingkup nasional dan daerah, mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2021 yang berkaitan dengan teknologi Building Information Modeling untuk bangunan yang berkelanjutan dan informatif. Di dalam kajian ini, kebijakan atau regulasi Building Information Modeling atau BIM dengan standarisasi nasional yang diperoleh dari Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan Republik Rakyat Cina, sedangkan kebijakan atau regulasi Building Information Modeling yang dikeluarkan oleh daerah diperoleh dari Departemen Konstruksi, Perumahan, dan Perkotaan Pedesaan di masing-masing provinsi. Untuk kajian ini pun mengumpulkan dan meninjau 77 kebijakan atau regulasi yang standarisasi nasional dan 687 kebijakan regulasi standarisasi daerah yang berkaitan dengan Building Information Modeling di China pada tahun 2011 sampai dengan 2021. Di dalam pengujian artikel ini menggunakan perhitungan regresi linear yang menghubungkan antara banyaknya kebijakan nasional yang dikeluarkan dengan jumlah kebijakan daerah yang diterbitkan dari tahun 2011 hingga 2021 di China. Sedangkan kontribusi manfaat Building Information Modeling di jurnal yang dibuat oleh Huang dengan melakukan wawancara dan survei kepada 300 pemangku kepentingan Building Information Modeling dan bangunan hijau berkelanjutan, termasuk arsitek, manajer perusahaan konstruksi, dan sertifikasi bangunan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIM berperan penting dalam penghematan energi, penghematan material, penghematan lahan, dan meningkatkan keberlangsungan lingkungan baik dalam dan luar ruangan. Dari review di atas didapat kesimpulan yang pertama, perhitungan statistik yang dilakukan pada kesesuaian kebijakan dan standar teknologi BIM yang dikeluarkan dari tahun 2011 hingga 2021 di China menunjukkan bahwa kebijakan regulasi dan standarisasi nasional memiliki dampak yang lebih kuat daripada kebijakan regulasi daerah. Yang kedua, penelitian juga menganalisa penggunaan teknologi terbaru dan pengembangan teknologi BIM untuk membangun keberlanjutan dan informatisasi. Isu-isu yang ada dalam membangun keberlanjutan dan informasi juga dibahas. Ketiga, penyederhanaan pada penerapan teknologi BIM untuk membangun keberlanjutan dan informatisasi di China dalam skala besar dengan cakupan yang luas, tetapi levelnya tetap membutuhkan peningkatan kebijakan regulasi dan standarisasi. 4. Alasan utama penyederhanaan sebagai praktik manajemen yang tidak tepat dari pemerintah baik nasional maupun daerah dan perusahaan, serta kurangnya perencanaan tingkat atas yang baik. Selain itu, kurangnya standarisasi dan perangkat berorientasi domestik untuk implementasi BIM. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.